Dasar hukum mengikuti hadis atau sunnah Nabi adalah perintah Quran yang sempurna, yaitu di Quran surah 4 ayat 59. Seringkali kafir apologet Kristen main asumsi dan sok tahu tentang ajaran agama Islam. Tiap hari kerjanya pamer kebodohan. Mereka pikir dengan adanya hadis, maka Quran menjadi tidak sempurna. Itu salah sama sekali. Quran sendiri yang memerintahkan untuk mengikuti sunnah Nabi. Dan sunnah Nabi itu dapat diketahui dari hadis. Hadis yang sahih. Hadis sahih yang matannya atau isinya tidak bertentangan dengan satupun ayat Quran. Jadi tidak sembarang hadis, tapi hadis sahih yang matanya terkait dengan ayat Quran, tidak bertentangan dengan Quran, dan juga ada perintah Nabi untuk diikuti, sehingga menjadi sunnah sesuai perintah Quran, yaitu ikuti sunnah Rasul, sunnah Nabi. Tidak semua hadis adalah sunnah, tapi yang ada perintah Nabi untuk diikuti, itu adalah yang sunnah Nabi. Sesuai perintah Quran surah 4 ayat 59. Tapi kafir tidak paham ini. Menurut mereka, semua hal rincian harus dimasukkan Quran. Bisa setebal apa itu Quran? Bisa 3 kali atau bahkan ratusan kali keliling bumi tebalnya Al-Quran kalau semua hal mau dimasukkan secara rinci di Quran. Quran itu sempurna. Quran tak perlu rinci untuk menjadi sempurna. Semua hal bisa ditemukan di sana. Pasti ada cantelannya. Rinciannya ada di hadis. Allah tunjuk seorang nabi adalah berupa manusia, bukan malaikat, bukan jin, tapi seorang manusia, agar bisa dengan mudah dicontoh oleh manusia yang lainnya. Oleh karena itulah, Quran sempurna, dan untuk rinciannya, silahkan lihat hadis guna mengetahui contoh teladan Nabi. Nabi, seorang manusia yang akhlaknya Quran, contoh sempurna dari penerapan ayat-ayat Quran, itulah Nabi. Guna mengetahui segala tindakan, ucapan, dan juga pendapat Nabi, maka diperlukan adanya hadis. Hadis itu ibarat foto atau video, zaman dulu kan belum ada. Foto dan video yang otentik yang menunjukkan keseharian Nabi, guna menjadi contoh. Jadi jangan heboh dengan hadis. Ya, harus pahami kaitan atau hubungan antara Quran dengan hadis. Tapi lagi-lagi kafir memang suka pamer kebodohan seperti berikut ini. Dirinya atau apapun itu melalui kalamnya. Ya. Kalau Quran itu adalah kalam. Di dalam Quran itu ada banyak bagian. Di mana yang kalamullah itu? Ya, keseluruhan dari Quran itu adalah kalamullah, firman Allah. Sedangkan firman yang diturunkan kepada Nabi Isa itu namanya Injil. Allah memberikan Qurannya, artinya supaya umatnya kan bisa mengenali maksud irodanya, iridatnya, kehendaknya melalui kalamnya. Kan saya tidak perlu ajari itu. Salah satu sifatnya adalah kehendak. Nah, ketika kehendak itu sudah dinyatakan dalam Quran, seharusnya kan kalian mentaati Quran. Ya, dan mentaati Allah sebagai utusan atau kurir atau pembawa. Nah, tetapi kenapa setelah itu ada ratusan ribu hadis, bahkan mungkin lebih dari 1 juta, yang mengandung kata-kata. Banyak sekali, bagaimana mungkin ada jutaan kata menerangkan 6.000 ayat di dalam Quran kalian. Di mana perintahnya agar Muhammad itu membuat perintah di atas perintah atau di bawah perintah. Silakan. Oke, Bang Jasin cukup. Silakan Bang Juma. Quran sendiri di Quran surah 4 ayat 59 yang memerintahkan untuk mengikuti hadis teladan Nabi. Makanya sesahih apapun suatu hadis, kalau matanya bertentangan dengan ayat Quran, meski hanya 1 ayat Quran saja, maka hadis itu gugur dan tidak terpakai. Beda dengan kafir yang suka mengkais-kais hadis doif, suatu sirat atau riwayat yang tidak terverifikasi, untuk memfitnah Nabi, memfitnah Islam, memfitnah Allah. Itulah kebodohan kalian.
Kalau Islam selalu menggunakan sumber yang valid, yang kredibel dan terpercaya, bukan gosip, bukan hoax, bukan rumors. Semuanya terverifikasi atau yang menurut istilah kalian dikanonisasi. Kanonisasi di Islam itu lebih kredibel, lebih teliti daripada kanonisasi di Kristen yang cuman berdasarkan like and dislike saja. Dan Muslim mengikuti hadis sahih itu karena ada perintahnya di Quran. Perhatikan dalilnya ayat berikut ini. Quran surah 4 An-Nisa ayat 59. Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu merujuk ke Quran, dan juga kepada Rasul, yaitu sunnahnya. Sunnah ini bisa diketahui dari hadis. Hadis Nabi itu ibarat foto atau video yang merekam segala tindakan Nabi, segala perkataan Nabi, sehingga bisa kita ketahui apa yang menjadi sunnah Nabi itu. Ya, itulah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Itu kata dari Quran surah 4 An-Nisa ayat 59 yang menjadi dalil kita umat muslim untuk mengikuti hadis. Jadi hadis tidak boleh bertentangan dengan ayat Quran karena ayat Quran itu adalah supremasi hukum yang pertama dan utama di Islam. Hadis di bawahnya. Hadis itu hanya rinciannya. Jika Anda orang hukum pasti tahu apa bedanya undang-undang dasar dengan undang-undang pelaksana. Undang-undang dasar hanya memuat pokok-pokok topik hal-hal yang akan diatur. Sedangkan rinciannya ada pada undang-undang pelaksanaannya. Itulah juga yang terjadi pada Quran dan hadis. Al-Quran adalah supremasi hukum yang tertinggi. Kemudian di bawahnya ada hadis sebagai rinciannya. Sebenarnya lebih tepatnya adalah sunnah. Karena tidak semua hadis adalah sunnah. Yang Allah perintahkan adalah sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu hadis yang telah terverifikasi perawinya, sanadnya sahih, dan juga matanya atau isi hadis itu tidak bertentangan dengan satupun ayat Quran. Jadi pahami ini dulu sebelum sok tahu atau asal bicara tentang Islam. Hadis itu ibarat foto atau video saja yang menunjukkan tindakan Nabi, perkataan Nabi yang akan kita ikuti sunnahnya. Tentu saja kita hanya mengambil foto atau video, dalam hal ini hadis, yang asli, yang otentik, bukan foto palsu, bukan foto bikinan. Juga akhirnya kita melakukan verifikasi hadis-hadis mana yang asli dan otentik, yang sahih perawinya, sampai berurutan kepada Nabi tanpa terputus. Ini yang namanya sanad. Itu tidak terputus, nyambung sampai ke Nabi urutannya, silsilahnya. Dan juga matanya tidak bertentangan dengan satupun ayat Quran. Dan juga bukan berupa opini atau pendapat pribadi perawinya, yang itu bisa bias karena hanya berupa pendapat manusia. Itu kami hindari, kami verifikasi, dan kami buang jika ada yang seperti itu. Beda dengan sistem kanonisasi kalian yang lemah, ya, lebih lemah bahkan daripada hadis, apalagi jika dibandingkan dengan Quran. Itu diakui sendiri oleh ahli Bible berikut ini. Kita kan bekerja. Injil yang ditawarkan Yesus itu Injil yang mana? Apakah Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Barnabas? Enggak, semuanya enggak. Gitu loh. Semuanya enggak. Makanya orang kadang-kadang bingung, yang dimaksud Injil oleh Al-Quran itu yang mana? Apakah yang ini? Kan gitu. Tentu tidak. Ini levelnya sudah hadis. Untuk mengajarani dan mempraktekkan ayat-ayat itu tapi Alkitab itu sebagai kesaksian pada Tuhan Yesus. Mungkin ada orang lain, tapi sebenarnya Alkitab jangan diperbandingkan dengan Al-Quran.
Jadi Alkitab lebih cocok dibandingkan dengan buku yang dibuat tadi sebagai hadis Yesus. Terima kasih. Diakui sendiri oleh dosen Institut Injil itu bahwa Bible itu hanya selevel hadis, hanya berupa hadis Yesus. Jadi lebih rendah dari levelnya daripada ayat kitab suci Al-Quran. Bible itu hanya selevel hadis, hanya berupa hadis Yesus. Dan berapa persenkah yang berupa hadis Yesus itu? Ternyata hanya 18%. Tak heran jika isi Bible itu begitu anti-science dan membingungkan, karena tak ada yang dianggap salah, semua dianggap benar, padahal saling kontra. Selain tak paham hubungan antara Quran dengan hadis, mereka juga bingung dengan proses verifikasi sanad yang mereka pikir hanya sama dengan kuis kata berantai. Mereka nggak paham bahwa kalau kuis kata berantai itu tidak ada pengecekan dari satu orang ke orang yang lain yang sebelumnya berbicara dan orang yang sebelumnya lagi berbicara. Tetapi dalam proses verifikasi sanad suatu hadis, maka selalu ada pengecekan, baik itu pengecekan horizontal maupun pengecekan vertikal. Sedangkan pada kuis kata berantai itu tidak ada pengecekan. Di hadis, misalnya dari A ke B, B ke C, maka C bisa mengeceknya kepada si A secara langsung. Benar tidak apa yang dikatakan B tadi? Begitu juga si C ini bisa bertanya ke kawan-kawannya si A. Bisa juga bertanya ke kawan-kawannya si B yang sesama perawi tadi. Dan C sendiri pun bisa bertanya kepada teman-temannya. Benar tidak? Di cross check. Selalu ada pengecekan sehingga tidak akan salah. Kata-katanya akan tetap utuh, sama seperti saat A memberitahukannya kepada B, lalu B kepada C dan seterusnya. Jadi jangan main asumsi dan berkhayal sendiri tentang ajaran agama Islam yang kafir tidak ketahui sama sekali, tapi sudah asal bicara, sembarang bicara. Tiap hari pamer kebodohan. Al-Quran sempurna, terbukti benar mutlak diakui oleh para ahlinya, para ilmuwan kafir sekalipun. Bedakan antara sempurna dengan rincian. Sempurna tak harus selalu rinci, seperti undang-undang dasar. Rinciannya baru ada di undang-undang pelaksanaan. Quran adalah supremasi hukum yang pertama yang tertinggi. Hadis tak boleh bertentangan dengan satupun ayat Quran. Muslim mengikuti hadis karena diperintahkan oleh Quran, yaitu Quran surah 4 ayat 59. Matan atau isi hadis sahih sekalipun tak boleh bertentangan dengan satupun ayat Quran. Pahami prinsip dasar ini.